Oke, di sini gue mau nge-review lagi. Kali ini komiknya berjudul Livingstone. Livingstone ini tamat di 4 volume. Kebalik. Volume 4 ya, dibuat oleh Art Jinsei Kataoka, itu yang ngebuat Deadman Wonderland, dan story dari Tomohiro Maekawa. Ini diterbitkan Level Comics dengan rated dewasa. Untuk harganya sendiri, gue volume 2 sama 3 ini gampang banget dicari. Gue dapat segel di harga 3.000. Volume 1 ini gue dapat di harga 7.000. Kondisinya kurang bagus, cuman masih layak baca. Bisa dilihat, nggak keriting sih, cuman kayak benyok gitu. Dan ini volume terakhir agak susah. Gue dapat di toko offline dengan harga 10.000. Ada di belakangnya. Jadi kurang lebih harganya di kisaran 20 sekian lah. Gue males ngitungnya. 20 sekian. Sinopsisnya tentang dua orang partner kerja, yaitu Amano dan Sakurai, yang bekerja sebagai, bisa dibilang, pencabut batu jiwa. Jadi tugas mereka adalah menghampiri orang-orang atau TKP yang bekas terjadinya tempat bunuh diri atau kecelakaan. Pokoknya ada orang mati yang gak sesuai waktunya. Nah, dia datang ke sana. Jadi kan kayak ada orang lahir nih, ditakdirkan berumur sampai 60 tahun. Cuman di umur 30 dia kecelakaan atau bunuh diri. Nah, itu tugas mereka berdua untuk menghampiri TKP atau orang tersebut. Biasanya kalau misalnya orang tersebut, nah dia itu buat mencegah atau ngebunuh. Jadi kayak udah lalu gak usah mati, kayak dicegah gitu biar timelinenya jalan terus, supaya dia bisa hidup sampai umur yang ditentukan. Atau kalau memang dia tekadnya udah bulat mau mati, ya udah daripada lu bunuh diri, mending batu jiwa lu gua ambil. Jadi kurang lebih sinopsisnya seperti itu. Bisa dilihat di panel awal. Tuh, ada orang lagi mau bunuh diri, tiba-tiba dia datang dan memperkenalkan diri seperti ini. Kami datang untuk membunuhmu, menolongmu. Jadi kalau misalnya mau mati ya gue matiin, kalau misalnya mau tolong ya gue tolongin gitu. Jadi pilih salah satu. Toh lu mau mati, lu mau bunuh diri juga. Dan ini first impresi gue langsung kayak anjing, seru banget nih. Gue penasaran tuh, gue baca satu volume dan gue bener-bener suka sama komik ini. Jadi setiap volume ini menghadirkan cerita yang berbeda-beda setiap chapternya, walaupun ada di beberapa chapter yang nyambung gitu. Jadi kayak chapter 3 sama 4 itu nyambung, tapi kebanyakan chapter itu setiap chapternya beda kasus. Contoh kasus pertama adalah bunuh diri. Jadi tugas mereka ya mereka menghampiri orang-orang yang mau bunuh diri, karena itu akan merusak timeline mereka. Istilahnya kalau di Marvel, mereka ini apa sih namanya itu yang di series Loki itu. Nah, itu kan dia ngerusak timeline tuh buat dibunuh-bunuhin. Nah, tugas mereka juga sama, cuman mereka ini batu jiwa. Jadi kalau misalnya ada yang mati sebelum waktunya ya disamperin sama mereka. Tinggal pilih aja lu beneran mau mati atau mau hidup. Nah, karena kalau misalnya dibiarin dia bunuh diri gitu aja, bukan cuma timeline yang rusak, tapi orang yang tinggal di gedung tempat dia bunuh diri itu bakal ada kemungkinan melakukan hal yang sama, yaitu bunuh diri juga. Nah, itu tugas Amano untuk membersihkan jiwa-jiwanya. No, si Amano ini dia ngebersihin karena dia bisa ngeliat nodanya itu ini ya. Nah, dia bisa ngebersihin noda karena di sebelum rumah ini, jadi sebelum bapak-bapak ini mau bunuh diri, nah di tempat ini udah ada noda duluan. Jadi bapak-bapak itu keseret gitu. Jadi kayak dia nggak tahu pemilik sebelumnya siapa, tapi karena ada bad vibes di situ, nah dia jadi kayak pengen bunuh diri juga. Nah, untuk mencegah itu dia datang gitu. Jadi kayak sekalian gue bersihin tempatnya buat nggak ada korban-korban bunuh diri selanjutnya. Jadi ini menarik banget. Ini bicara tentang kematian dan kehidupan, dan kasus di sini tuh banyak banget. Contohnya kayak ada orang yang mereka temuin, ini orang baik banget, tapi di sisi lain orang ini ngebunuh orang buat keuntungannya pribadi kayak gitu. Terus dia jadi kayak contoh orang ini baik cuman ngebunuh orang, habis ngebunuh dia mau bunuh diri. Terus di pekerjaan mereka kan kalau nggak nolongin ngebunuh, mereka nggak bisa langsung ngebunuh, otomatis mereka nolongin dulu kan. Kayak dia kayak anjing, lu gue tolongin tapi lu ngebunuh orang gitu. Jadi kayak ya banyak banget momen-momen seperti itu, dan gue rasa bagus banget. Dan ini salah satu kekuatannya Sakurai itu bisa ngelihat masa lalu. Jadi kalau Amano itu ngebersihkan
Noda, si Sakurai bisa ngeliat masa lalunya, masa lalu dari batu jiwa. Jadi ini menarik banget, dan yang bikin gue suka adalah di chapter pertama ini. Jadi kayak dia udah pasrah banget mati. Lihat dong, aku ingin lari dari tumpukan utang, dari wanita, dari bos pekerjaan yang menyebalkan. Jadi kayak gue udah mati aja, udah nggak ada lagi yang tersisa gitu, kayak udah habis-habisan. Dan dia mati dengan cara nggak mau dibunuh kan, secara nggak langsung sama mereka berdua. Diambil batu jiwanya sama Amano, diambil, dan ya dia mati. Lo tau dia ngomong apaan? Dia ngomong terima kasih. Bayangin aja, orang dibunuh habis itu kayak makasih gitu, kayak yang bunuh juga jadi kayak reaksi, jadi kayak anjing pekerjaan gue begini gitu. Jadi kayak wah gila nih, chapter 1 langsung gue baca cepet-cepetnya gitu, kayak gak kerasa tiba-tiba udah volume 2, udah volume 3, udah ya intinya ceritanya seperti ini. Dan di chapter selanjutnya itu beda kasus lagi, beda judul juga tuh. Contohnya Waste of Justice, keadilan yang sia-sia. Nah, di sini udah beda kasus lagi. Nah, ini kecelakaan kerja, bukan kecelakaan lalu lintas ya. Jadi kayak ya setiap chapter itu punya case masing-masing, dan sejauh yang gue baca case-nya menarik gitu. Yang gue baca sampai akhir tuh case-nya ya beberapa emang ada yang standar, ada yang berulang-ulang kayak bunuh diri, ntar ada bunuh diri lagi, ada kecelakaan lagi. Cuman ada hal yang bikin menarik aja, apalagi di volume-volume terakhir ke kisah soal Sakurai dan Amano ini bener-bener diulas, bener-bener dapat spot lebih lah. Jadi mereka nggak cuma nyelesain kasus aja. Jadi ini menarik banget, gue suka banget komik-komik depresif yang membicarakan soal kehidupan dan kematian. Jadi Red dewasa di sini itu bukan karena konten dewasa, melainkan karena pembahasan yang diambil itu cukup eksplisit, seperti bunuh diri, depresi, dan sebagainya. Jadi Red gue buat komik Livingstone ini 4,5 dari 5. Gue suka banget, gue bener-bener bacanya kayak puas banget. Gue tipikal orang yang gak suka komik continuity karena ceritanya menurut gue kurang gitu kayak. Tapi di sini gue ngerasa seru aja gitu karena kasus-kasusnya itu depresif banget, dan emang ini ceritanya gak saling terkait. Tapi kalian gak bisa tiba-tiba langsung baca dari volume 2, 3, atau 4, karena di beberapa volume terakhir ya saling terkait, dan volume pertama ini pengenalan karakternya. Jadi kalau kalian baca tiba-tiba dari volume 2, rasanya kayak bakal ada yang kurang gitu, kurang penjelasan siapa mereka, tugas mereka apa, kayak gitu sih. Yaudah, sekian nge-review komik dari gua. Terima kasih udah nonton, dan buat kalian yang mau beli komik, ini gak gue jual sih. Buat kalian yang mau beli komik bisa kunjungi tokopedia.com/dapuk, hanya 3 DAPUKKK, atau ngebahas soal komik bisa ke instagram.com/dapuk_wibu. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di review selanjutnya.